Kalau lu mau top score kayak Caleb gitu 17 poin, kan dibagi 4 quarter kan cuma berapa? Sekian. 4 poin per game, 4 poin per quarter. Iya, kurang lebih ya 4 ya benar. 4 poin per quarter, 1 layup, 2 free throw gitu. 2 free throw, 4 free throw aja. Iya kan betul. Ya 1 layup aja, 1 layup, 2 free throw, 1 layup, 2 free throw. Gini, kalau gua masa kepelatihan, gua masih tetap terima kasih sama Pak Toro, Coach Toro. Oke. Itu tuh Bisa kepikiran Coach Toro gila. enggak gua Pertama itu tahun 82, terus habis itu diganti nama. IBL itu 2002, 20 tahun juga tuh Kobatama. Berarti liga 40 tahun dong udah. 40 tahun. Oh, wow. Oke. Tapi kan tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Nah, menurut lu pada kita harus gimana ya? Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast bareng gua Idan. Mas, Tengah malam banget nih. oh iya boy. Dimas, Muari. Adrian Darmika ketemu lagi. Kenapa harus malam-malam gini, Boy? Kenapa? Kenapa harus malam-malam gini? Tergantung boy. Kita syutingnya malam. Orang nonton bisa subuh. Orang Hujan. Kerja tadi. Hujan. Ya. Kerja dulu kita. Hujan Kayak soalnya gitulah. Surabaya banjir. Nggak, air lewat doang kata lu. Iya. 2 jam tapi lewat. Iya. Lewat. Janganlah, jangan ngomongin politik. Jangan Kita ya. nggak mau banjir. Manjir. Politik itu ya, sekarang semua bisa nyangkut sama politik. Bahaya. Gue cuma mau ini Kang, mau follow up Fuad komentar di ada satu akun gitu. Fuad marah-marah Fuad. Oh ya? Marah. Terus dilihat Tentang apa? orang. Tentang banjir? Iya, marah-marah dia. Ke salah satu wali kota? Ke akunnya. Salah satu akun wali kota? Bukan. Oh. Aspirasi masyarakat kita. Ini kurang lebih lah Fuad. Fuad sekarang memang voice of the people. Ya. Iya, Fuad keren emang. Tapi gaji anggota Ini kita mau ngomong apa sih? Ngapain ngomongin gaji? Kita nih pengen ngomongin lagi tentang tim nasional. Nanti di tahun depan itu di sekitar bulan Februari itu akan ada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2025. Jadi kita masih menyisakan kalau nggak salah 2 game, dua game. Meskipun sudah pasti nggak lolos. Kita masih nggak lolos. Kita masih akan menghadapi Australia di Australia dan menghadapi Korea di Indonesia. Nah, dari 4 game sebelumnya kita ada menang nggak sih? Nggak Nggak ada ya? 0 menang. Nah, terus yang kemarin itu jadi muncul pertanyaan. Kita mau bahas sedikit nih. Nanti juga akan berkembang dari pertanyaan ini. Apakah komposisi pemain nasional yang kita punya saat ini tuh merupakan komposisi terbaik? Atau sebenarnya masih bisa diubah? Itu satu. Kalau kemudian gue rasa memang nanti obrolan ini berkembang ya. Gue rasa memang ada beberapa pemain kayaknya sudah sulit untuk diubah gitu. Posisinya maupun perannya di timnas. Tapi kalaupun misalnya nanti diganti, kapan kita bisa mengharapkan pengganti, dan bukan hanya mengharapkan pengganti, tetapi pengganti yang jauh lebih baik daripada yang ada. Gitu. Dimas, menurut lo ini udah yang paling oke nggak sih komposisi timnas kita? Karena gini, kita juga harus ngelihat bahwa gue kadang-kadang mikir gini, kayaknya iya sih, kolam atau apa namanya pool of talents kita tuh ya nggak banyak gitu, cuman itu doang gitu, dan kayaknya memang sulit nemu lagi siapa coba yang lebih bagus daripada Vincent misalnya. Atau menurut lu ada yang masih bisa digeser nggak dan kemudian memberikan dampak signifikan terhadap timnas? Ini Putra, ya? Ini dulu berarti pemain apa kepelatihan? Wah. Enggak, gue nanya. Keren juga lu. Tuh pertanyaan lu. Gue nanya. Jadi gini, Iya, betul, ini. kita balikin aja deh. Iya. Menurut lu mau yang mana dulu? Mau bahas mana dulu? Pelatih atau? Timnas sepak bola aja gimana? Enggak, serius. Gimana sih? Wah, lu parah lu ngomongin teman sendiri lu. Oke, dari pemain. Pelatih aja lu. Pelatih. Pelatih udah paling oke nggak? Gini, kalau gue masa kepelatihan, gue masih tetap terima kasih sama Pak Toro, Coach Toro. Oke. Itu tuh Bisa kepikiran Coach Toro gila. enggak. Gue ngerasa sistemnya sampai sekarang tuh dari dia awalnya. Iya, betul. Sepakat. Itu gitu loh. Jadi sampai sekarang masih, ya mungkin dengan komposisi pemain seperti yang sekarang ini, ya lu kasih apa aja ya masuk aja di mereka. Tinggal ya di pemainnya masing-masing gitu loh, di individual ya pemain. Kalau kepelatihan sih
aman aja sih. Masih heran. Dia nggak ada diajak nongkrong suka lupa loh. Tapi Coach Toro inget. Iya. Berkesan banget dari Coach Toro. Enggak. Iya memang berkesan banget buat timnas. Itu Pak, timnas bisa main kayak begitu gara-gara dia. Biasanya nih ya. Baru passing satu udah diem, kemana orangnya kemana nggak jelas gitu loh. Kalau ini larinya udah sesuai gitu loh. Tinggal memang tambahan pemainnya ini as individual player ya. Memang harus skillnya lebih lagi. Berarti komposisi tim pelatih udah oke menurut lu ya? Siapapun Coach kalau Ahang, menurut gue, Coach yang Yobel, sekarang ini ya, siapapun Coach yang Tondi sama Coach siapa tadi? Inal. Coach Inal ya. Ya di level itu gue rasa mereka sangat ya layak lah buat ngelatih itu gitu loh. Karena memang ya masuk ke pemain sejauh ini yang gue lihat ya memang ini yang kalau di sulit pemain diganti tuh, lah. Ya nyari pemain yang kayak Vincent gitu. apa maksudnya Vincent geser? Enggak. Siapa lagi gitu di regenerasi di bawahnya dia sekarang ini. Iya. Vincent kan muda loh. Iya, makanya masih muda lagi gitu loh. Itu kelahiran 97. Benar-benar masih muda itu. 97. 97 berarti kan baru 27. Kalau nggak 27, 28 lah umurnya. Gue lupa dia sama Widi itu tua siapa. Kalau Widi kelahiran 97. Iya, pada Tua Widi. Hah? Tua Widi kayaknya. Berarti Vincent si Yuda jangan-jangan 26 doang umurnya. Iya, Tua Widi. berarti kan masih muda juga sebenarnya. Iya, cuma belum ada yang bisa menandingin dan menggantikan lah sejauh ini. Pandu lah, salah satunya ya Pandu. Mungkin Pandu. Dan berapa pertandingan? Berarti udah berapa pertandingan nih mereka? Si 4 ya. Pemain Satya Wacana itu siapa? Pandu. Randi? Randi oke nggak? Kalau gua sih beda ya. Beda sama Vincent. Selama 4 ini. Maksud jawabannya oke nggak tahu? Beda. Oke. Jawabannya. Oh posisinya beda buat menggantikan Vincent kan? Kok bisa beda? Kan sama-sama center. Tapi beda menurut gua permainannya, gaya mainnya. Selama 4 game, Pandu main semua? Ada semua? Enggak, 2 game pertama enggak. Di Windows 1 enggak. Windows 1 tuh Yuda enggak ada. Abraham enggak ada. Pandu enggak ada. Dan beberapa pemain yang baru masuk yang kita lihat di sebelum-sebelum ini. Oke. 2 pertandingan ya? 2 pertandingan. 2 pertandingan sebelum ini. Mas, boleh nggak gue mengartikan bahwa kayak menurut lu Vincent ini perlu di-adjust atau disesuaikan lagi itu, lembutnya gitu, sopannya begitu, atau kasarnya harus diganti. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa ganti gitu? Ya, bisa jadi nggak ada yang memiliki kemampuan melebihi Vincent di kita gitu nggak Mas? Ya atau Vincent dimainkan kayak Jokic gitu loh. Jokic, oke. Oh ganti gaya bermain? Iya bisa jadi. Karena ya kalau lu mau main post play juga ngadepin, ini kita kembali lihat lawan-lawannya si timnas ya. 3 ya? Korea, Australia, Thailand. Ya paling Thailand lah dia bisa post up di bawah. Udah selesai tapi Thailand udah kalah. Nggak bisa tapi post up. Iya makanya. Masih lu? Disesuaiin lah bermainnya gitu loh mungkin. Iya. Tapi saat di liga ya dia memang dominan. Setelah masuk di timnas nggak dominan. Ya mungkin sebagai penyalur bola. Atau situasi selain Vincent ada lagi nggak? Menurut lu yang kita butuh yang lebih hebat Pandu, dari Pandu sih. Enggak, yang selain harus diganti gitu. Iya. Misalnya nih Abraham atau misalnya Yuda gitu. Atau siapa kemarin? Siapa lagi sih? Kalias, misalnya Julian misalnya. Caleb begitu. Caleb kan 3 besar MVP ya, tapi main dikit banget. Senior lah masuk ya, senior ya? Iya, senior lah. Senior lah ya. Walaupun senior lah, kartu loh 3 berapa? 3. Nah, dia seumur 33. Si muda juga sebenarnya. Belum ada sih, Bro. Tua, Bro. Yang lainnya muda. Oke, Adrian, gimana Adrian? Lu ada sih, gue sih belum ada ya? Belum kepikiran gue. Iya, karena memang tadi seperti yang gue jelaskan di awal, barangkali memang ada beberapa yang sebaiknya diubah, bahkan bila perlu semuanya diganti. Tapi masalahnya adalah kita nggak punya, ada gitu. Itu kan masalahnya gitu. Nah sekarang kalaupun ada dari yang ada ini, siapa yang masih bisa ditukar gitu? Yang masih bisa lebih hebat daripada yang sudah ada dipilih sekarang gitu. Ada nggak lu Boy? Dari pelatih dia dulu kan dia tadi. Kalau pelatih itu sebenarnya siapa aja bisa kalau gue sih. National team sih iya nggak terlalu ngaruh sih kalau. Iya makanya kalau mereka punya level yang sama semua ya bisa aja. Iya, gitu. national team. Soalnya kalau national team kan megangnya kan bentar ya. Kondisional 2 minggu sebentar aja gitu, ya. Harusnya kan normal gitu. Kalau Indonesia kan sering panjang ya 1 bulan gitu. Harusnya kalaupun pelatihnya levelnya tinggi pun nggak bisa ngaruh banyak gitu.
Misalnya kayak kita, kalau gue sih dari dulu berharapnya coach Gibi gitu ya. Coach Gibi tuh megang national team mana, meskipun dia sekarang megang national team. Coach Gibi, David Singleton gitu. Maksudnya coach-coach yang emang udah terbukti di Indonesia bisa survive dengan pemain lokal. Gitu. Kan Gibi waktu itu lokal cuma boleh main 1. Dia lokalnya nggak ada yang main lebih dari 30 menit per game. Nah, berarti kan asingnya nggak ada yang main lebih dari 30 menit per game. Berarti kan jelas ya, mainnya lokal semua. Terus David Singleton gitu, 4 kali Coach of the Year gitu. Terus main juara sama Prawira dengan pemain yang memang ya ball dominannya adalah Yuda sama Brandon Francis. Satu asing. Tapi kan asingnya kan lokalnya bisa compete. Gitu. Ya pas final kan cuma bisa 1 doang, yang satunya kan eject kan ya. Betul. Yang bisa dimanfaatkan gitu. Tapi sebenarnya menurut gue sih nggak terlalu banyak lah, karena sekali lagi tergantung poolnya tadi kan. Pool pemainnya kalau terbatas itu aja ya juga mentoknya segitu aja menurut gue gitu. Kalau masalah pemain sebenarnya kan kita dari paling gampang kita berkaca sama squad Masi Games yang nggak ada kan Derek Michael kan jelas nggak ada dan tidak bisa diharapkan dalam tanda kutip. Bukannya Derek nggak mau pulang, tapi Umiya nggak usah pulang juga kan. Ya kan NCAA lebih penting lah. Tapi udah kondisinya udah gini juga. Ya, udah kalah juga kan, jadi NCAA lebih penting lah. Dia biar dapat menit yang lebih banyak sana, dapat everything lah yang harus dia butuhkan di sana. Yang kedua kemarin tuh nggak ada Agassi menurut gua. Agassi itu harusnya masuk, tapi dengan adanya Agassi itu menurut gua jadi bisa membuka yang lain lagi. Misalnya gini, kayak kemarin kan kita coba punya pilihan Leicester sama Bean. Kalau pakai Leicester berarti kita mainnya nggak inside banget juga sebenarnya. Main juga nggak terlalu aktif rebound, suka yang nge-shoot di luar gitu kan. Main Bean, kita punya pembawa bola 3 berarti. Bram, Yuda, Bean gitu. Nah, Bean ini kan posisi bisa disubstitusi sama Agassi. Menurut gua sih Agassi probably for me ya the best ball handler mungkin di Indonesia sekarang gitu ya, kalau ngomongin lokal. Daripada mungkin orang bakal compete kayak Yuda bagus lah gitu Yuda. Ya, Agassi doing all that stuff dengan tinggi 190 cm, satu-satunya di Indonesia. Ada lagi yang bisa 190 cm bisa dribble gitu. Ini aja point guard paling tinggi sepanjang sejarah kita. Dia 190 ya? 181? 181? Iya, Agassi 190. 189, 190. Tinggi itu mah, tinggi. Jadi T-Mac lah berarti T-Mac ya? Iya, kalau buat Indonesia T-Mac. Kalau di luar ya normal aja kan. Kuri kan, Kuri 188 kalau salah. Jadi ya senormalnya gitu kan. Jadi Agassi bisa jadi partner yang menurut gue sih dari dulu gue selalu suka kalau membandingin Agassi, Yuda sama Bram turun bareng. Karena Agassi dengan segitu sebenarnya kalau kita berkaca ke Indonesia ya, kita dulu forward masang Caleb, Juan Lauren, Wato gitu. Wato kan 193. Itu beda 3 cm aja sama Agassi gitu. Jadi kalau sebenarnya mainnya Agassi di posisi 3 juga why not? Yang penting dia bawa bola aja kan, bedanya gitu aja. Dan dia bisa create shot sendiri. Sebenarnya kan itu yang paling kuat. Dia tajam banget lah kalau sendirian. Defense juga bagus deh. Karena emang ya defense-nya bagus dia. Iya benar. Agassi, oke. Iya. Karena kan dia emang nggak bisa disebut orang Indonesia full. Dia orang Indonesia, tapi kan tumbuhnya di Amerika, jadi udah pasti gaya mainnya udah Amerika banget. Dan gue suka banget itu. Dan Agassi harusnya mungkin still buat gue adalah salah satu pemain terbaik di liga di Indonesia juga sekarang. Jadi Agassi mungkin masuk. Gue kemarin juga suka sih akhirnya coach ngasih kesempatan Abraham Wenas ya. Despite memang menitnya masih kecil banget, tapi yang gue suka dari Bram Wenas adalah gimana dia itu sebenarnya cepat melihat peluangnya, nggak ragu-ragu untuk shoot, nggak ragu-ragu untuk play up. Miss is a miss, gitu, mau ngapain lagi. Tapi kalau emang gue waktunya attack ya attack aja. Yang itu yang lately nggak muncul dari Widi. Yang dulunya ada. Widi itu dulunya ada itu. Gitu. Tapi sejak mungkin I don't know ya, gue feelingnya sejak dia mulai tergerus menitnya di SM, dia kan habis dari 30 menit something di BB ya, pindah ke SM cuma main dari bench cuma 20 something menit, apalagi dengan pemain asing nambah, somehow mungkin cedera juga ya, mungkin somehow hesitate kali ya, mungkin ada perasaan Widi mungkin kayak kalau ini gue daripada salah gitu ya enak lah gitu, mungkin daripada itu kita melewatkan beberapa kesempatan. Soalnya kalau gue sempat ngobrol sama Widi sendiri, gue nanya mentally gimana. Sebenarnya dia fine, menurut dia ada yang lebih buruk daripada ini, yakni waktu di Aspak dulu.
karena dia adalah point guard keempat. Tapi kan itu umurnya dia baru Masih berapa? kecil, Iya. makanya menurut dia bahasanya apa? Been there, done that gitu loh. Udah lama, gue udah pernah di fase ini. Jadi menurut dia ini bukan problem lagi buat gue. Gue mentally fine kata dia. Tapi somehow itu tidak tertranslate di gamenya dengan baik. Karena sebenarnya Widi West Bandits itu Widi waktu itu tajam banget. Malah lucunya waktu sama itu. ini juga NSA juga. Iya. Iya kan? Yang lucunya malah waktu saat Widi kayak gitu jarang banget dipanggil timnas malah. Justru sekarang ini Widi saat tampaknya masih bergelut dengan mendapatkan menitnya dia yang susah, malah dipanggil terus gitu loh. Jadi akhirnya tidak dalam peak performance ya, malah diambil. Agassi itu kenapa kemarin nggak Cedera kayaknya. Kalau nggak Cedera cedera sih mungkin info ya. iya. Cedera. Kayaknya bisa. Tapi ya, tapi dari semua obrolan ini sih ya, gue yakin kita bakalan ngobrolin pemain yang guard aja. Guard forward aja basically. Karena emang nggak ada yang benar-benar di situ gitu. Iya. Di center Oke, maksudnya. kalau misalnya kita ngomong posisi 45 gitu, ada nggak sih sebenarnya kita punya stok di liga itu yang sebenarnya kalau kita coba, kita pakai, mungkin bisa lebih baik daripada Vincent misalnya, ada nggak? Nggak ada gue. Posisi itu ya. Gue nggak ada. Tapi sebenarnya si Julian itu salah satu yang bisa sekarang bisa di situ gitu loh. Iya, kalau iya. Mungkin bisa ngisi. Gue juga kaget ya. Gue Udah sebenarnya sorry nih ya. Gue sebenarnya underestimate sama dia karena gue tahu dia. Iya, karena kan dari kecil Camp, banget ya. iya. Dari SMA. Gimana dia dikasih tahu pelatih WNBA yang Iya. masih bingung-bingung jalaninnya. Tapi sampai sejauh sekarang ini, ya salah Lebih satunya baik. dia bisa gantikan. Dia improve tuh sejak masuk SM. ke Patriots. Iya benar. Di Patriots Iya, benar. itu improve banget sebenarnya. Iya. Dia as a role man di pick and roll Ya. itu bagus banget. Ya, dia bisa gerakannya. benar. Dan dia keep role-nya itu selalu hard roll gitu loh. Jadi pasti attack satu help side langsung ada yang open. Gue inget dia game winner against siapa ya yang dia backdoor cut, dia passing apa dia yang catch SM gitu. Iya SM. Nah itu juga. Wah ini anak Nah, udah. gini guys, oke, sekarang di semua posisi deh, ada nggak kira-kira di semua pemain di IBL, kita ngomong IBL aja lah, yang dari luar-luar nggak usah kita obrolin. Dari IBL nih yang menurut lu ke depan, dari sekarang lu sudah lihat nih anak bisa nih masuk timnas gitu. Dari sekarang lu udah lihat nih anak nih, kayak misalnya nih kalau gua nih ya, gua merasa si Aiman sebenarnya. Aiman ya. Aimane gue sih bilang. Pemainnya Rans. Oh yang baru. Gua rasa Dulu Patriots. kalau Yeah. misalnya dia najemin beberapa skillnya itu persentase dia untuk masuk timnas gua rasa lebih daripada 70% menurut gua. Si Aimane gitu. Nggak tahu yang lain gitu. Kalau lu dia kan belum pernah timnas tuh. Tapi menurut gua suatu saat dia harusnya bisa timnas nih. Ada nggak di lu pada yang selain dia siapa gitu, atau mungkin Aimane gitu, atau siapa di lu Mas? Kalau gue gini ya, kalau ngomongin pemain-pemain ini, sebenarnya gue Kayak Abraham Wenas kan nggak pernah masuk timnas Ya. tuh, tapi orang-orang ini udah layak masuk timnas, dan akhirnya masuk Ya, ke ya. timnas tuh. Ya, Abraham ya, ya. Wenas. Ada beberapa nama gini loh, kayak si most improve dari Jogja siapa? Afin Pratama. Nah, gini loh, gini boy. Afin Kurniawan. Bukan Kurniawan. Pertama Afin. Afen. Sorry to say ya, gini loh. Klub yang memang nggak di Jakarta ini, gue ngerinya, memang lu jagoan nih di klub lu yang di luar Jawa. Setelah setelah catch up sama teman-teman lu yang di timnas, takutnya down gitu. Tapi kan di liga dia udah Ngerti. Nah, ya. itu bedanya. Lu memang jagoan di liga, tapi kan lu setelah main nih sama tim-tim Jakarta, lu kan tetap balik lagi ke tim lu dulu nih kan. Main di situ-situ aja gitu loh. Gue yang lu pernah nanya juga, Abraham Wenas bisa nggak timnas? Sekarang masuk ya alhamdulillah gitu loh. Yang gue takutkan, lu kesana ya nggak jadi apa-apa gitu. Di timnas cuma duduk aja gitu loh. Tapi memang lu punya skill, ngerti nggak? Iya. Lu sebenarnya bisa di timnas, cuma nyampe di timnas kuat nggak mental lu gitu. Itu yang gue takutkan sebenarnya. Lihat pemain-pemain yang di luar. Salah satu pemain timnas pernah ngomong gitu juga ya. Dia bilang bahwa timnas tuh beda, timnas tuh beda. Basically, Ya, basically emang sih. gue sangat sadar. Kalau gue Gua- yang pernah ngobrol kayak gitu sih Abraham sih. Abraham pernah ngomong gitu sih. Beda berarti kalau timnas. Iya emang iya. Dia juga ngomong gitu. Tapi gue sebenarnya itu yang gue bingung kayak apanya gitu. Nah. Apanya yang beda? Iya, pertanyaan terbesar itu apanya? Gitu. Iya, secara skill nih ya, memang lu jagoan di klub lu. Timnas itu kan semua orang di klub-klub itu digabungin jadi satu Iya, kan. jago-jagonya. Iya, jagoan-jagoannya. Takutnya Oh. lihat
gila gue masih kurang ya gitu loh. Iya. Kebayang dikit gue. Bisa, gue sih itu bisa banget malah yang Jogja tadi. Siapa namanya? Afin. Bisa, itu bisa. Lihat dia main aja kan, malah dia top skornya Jogja. Iya, harusnya ya. Kemarin All Indonesia mungkin top 5. Nah, ya. bisa itu kayak gitu-gitu bisa. Siapa lagi? Kalau gue sih kata gue sih belum bisa tuh Afin. Iya. Kalau gue ya. Belum bisanya apa, Boy? Karena kalau Indonesia kan selalu syarat dengan nggak bisa sistemnya gitu. Indonesia tuh kayak gitu. Lebih kuat sistemnya. Dengar loh. Kalau itu kenapa sistemnya berubah aja? Iya makanya itu kita balik lagi ke zaman dulu. Loli gimana ya kak? Nggak masuk kan? Masuk ya. Masuk. Nah, Cuma memang gitu. sistem. Cuma Febri nggak masuk sampai terakhir baru masuk tuh tahun 2013. 13 nggak masuk. Masuk kaptennya dia. 15 dia masuk. 15 sama gua. 2013 dia yang nggak masuk. Yang lu kenapa? Oh iya 13. Kalau lu menurut lu kenapa? Gua nggak masuk. Sistemnya. Lu nggak cocok Kaleb 2013 itu Kaleb tuh. Iya Kaleb main. Kalau gua ya sistem bisa. Dan lu paling jago waktu itu, Boy. Waktu lah. Kalau gua sih waktu sih. Karena ngumpulnya kan nggak terpusat kayak sekarang. Ngerti nggak lo? Abis seri ngumpul. Dah. Nanti waktu itu berarti kan Mario sama Faisal kan? sama Pras. Oh ada Pras juga. Nggak ada Faisal, nggak ada Faisal. Nggak? Mario, Pras, Yayan. Oh Yayan. Yayan. Jadi seniornya itu Yayan, Mario, Rogun. Yang lainnya oke, anak muda. Pras. Terus si pemain-pemain itu yang gue bilang tadi takutnya ya kayak gitu-gitu sampai di TC. Iya. Nah itu mereka jadi akhirnya ini ya gitu. Dan mereka mundur pelan-pelan gitu loh, Boy. Kayak ada begitunya, Boy? sangat ada. Itu lebih ke mental tuh ya berarti. Iya itu maksud gua. Jadi begitu apalagi kalau misalnya pas sparring-sparingan menitnya juga nggak banyak. Kan pelatih kan kalau pas sparringan udah serius kan. Nah, itu juga dibanyakin. Sedangkan lu di klub jagoannya. Main mulu. Jatuh gitu loh, Boy. Akhirnya nggak keluar kemampuannya. Gua tuh melihat beberapa pemain, khususnya misalnya di posisi 4 atau 5. Gua melihat ada beberapa pemain itu barangkali bisa gantiin. Tapi gua nggak tahu apakah mereka ini punya motivasi untuk gantiin. Gua kadang-kadang lihat begitu. Mereka nih mau nggak sih gantiin? Gitu. Karena gua ngikutin setahun, 2 tahun gitu. At least 2 tahun ini. Kok kayak lu kalau sudah masuk gini di IBL itu menurut gua ya tidak banyak pemain yang berkembang. Betul. Nggak banyak pemain. Betul. Jadi dia masuk dia tambah jago seiring tahun tuh tambah jago tuh jarang banget, Boy. Kalau menurut gua berkembang, tapi di sini aja gitu loh. Iya. Nggak berkembang dong ya. Nggak berkembang. Gini, bukan maksudnya setiap tahun kan permainan berubah mereka. Iya, tapi di liga ini aja gitu loh, ngerti nggak? Iya, mainnya berubah, tapi secara skill apa tuh kayak gak ada yang Iya, kalau itu iya. Ya, bahasanya dia berbeda, Bro. Iya. Jadi kayak misalnya, gue kayak tadi gue beberapa kali bilang misalnya Randy gitu. Randy tuh tingginya berapa? Randy Satya Wacana. 2 ada nggak? Oh, yang ngedang terus. Harusnya sih ada ya. Enggak sih, gue bilang 190-an lah, Ya, 98, 99. Dia tahun berapa? Udah lama. Iya, 3. Tahun ketiga. 3 atau Gue nggak tahu. Kok badannya gitu-segitu aja. Nggak ada perubahan jadi tambah gemuk atau signifikan atau apa gitu. Terus misalnya Argus Sanyudi gitu. Kayaknya juga tidak bertambah kuat gitu. Masih biasa-biasa aja gitu. Nah itu gue sulit sekali menemukan pemain yang improve terus per tahun gitu. Jadi sehingga akhirnya kita memang nggak nemu gitu siapa yang bisa compete sama. Termasuk si Vincent buat gue. Vincent pun kagak nambah-nambah gitu. Tapi paling jago gitu ya? Iya, jadi soalnya dia paling jago. Disuruh post play ya dia nggak bagus post playnya gitu. Disuruh rebound ya gitu. Jadi nggak sip aja lah. Kurang sip gitu. Nah akhirnya ya nggak nemu kita siapa yang gantinya gitu. Nah, makanya gue tadi berharap kayak misalnya pemain kayak gue bilang tadi Aimane gitu. Ini tahun pertama itu tahun kedua. Tahun pertama. Sebagai kalau di IBL-nya 2 kan, yang satu sama Patriots. Oh iya. Nah beberapa pemain Patriots itu menurut gua cukup menjanjikan. Tapi apakah mereka akan bertambah baik di tahun kedua, tahun ketiganya? Itu nanti jadi kunci menurut gua kayak Aimane gitu. Jadi dalam bentuk kasar nih anaknya jago banget nih gitu. Harus dialusin gitu. Nah ini dorongannya tuh sebenarnya bisa distimulus sama liga sebenarnya dengan sistem transparansi sebenarnya. Transparansi apa ya? Bayaran.
Udah serius gua. Gimana caranya dia mau jadi lebih bagus kalau dia nggak tahu sebenarnya apa yang bisa didapat dia di ujung sana. Oh. Dia abu-abu nih. Yeah. Kayaknya gajinya pemain terbaik Indonesia sekarang Abraham kayaknya segini deh. Oh. Kayak segini deh. Terus dia mau nanya ke Abraham dia nggak mungkin juga kan gitu. Dan liga tidak punya sama sekali data itu sama sekali tidak dibuka ke umum kan. Yeah. Jadi dia nggak tahu nih kalau gua emang jadi pemain nomor 1 di Indonesia bisa dapat berapa. Yeah. Kan sebenarnya gitu. Kan bisa jadi motivasi jelas Betul, ya. betul. Oke, Abraham MVP berapa berarti? 3 kali ya? 2. 3. 3. MVP 3 kali. Kan tahun ini 3. Oh, tahun ini ya? Iya. MVP 3 kali. Di 3 kali itu, musim lalu yang paling gede harusnya kalau nggak salah average point-nya. Something like 15, 16 point. 14, 15. Paling gede itu Caleb. MVP dengan poin tertinggi lokalnya, 17. Ya kan? Kalau dia bisa sekarang misalnya dia cuma 4 poin. Dia udah jelas kan, kalau gue jadi MVP, gue harus 17 poin per game gitu. Gue butuh berapa, dia ningkat lagi 11, ningkat lagi berapa, Improve berapa ya, lagi. Nah nyampe di situ nanti, bayaran dia udah berapa, udah ketahuan gitu. Dengan itu maksudnya stimulus ya, bisa dilakuin dengan perbantuan dari itu tadi, transparansi liga. Tapi kalau nggak ada, jadi ngapain aja, gue ngapain, orang gue segini aja udah dibayar segini. Menurut gue ini udah cukup gitu, gue mau nikah, punya 1 istri, punya rumah, nyicil rumah gitu, udah Bisa. cukup segini gitu. Ya kalau kurang-kurang pun gue endorse lah. Kan itu jadinya yang akhirnya membuat level kompetisi itu nggak ada menurut gue. Salah satunya ya, misalnya selain karena ya akhirnya ya emang tidak tercipta juga siklus kompetisinya. Karena begitu nanti udah di tempat dia nih, misalnya klub pertamanya dia, katakanlah dia main, ambil contoh kayak Bima Perkasa kemarin ambil anak UPH tuh Yeremia tuh. Jeremia. Di All Indonesia gitu. Di Bima Perkasa, desain. Satu musim terakhir dia main bagus, gitu di PJ, dia kayak pindah ke PJ, pindah ke SM, pindah tim yang lebih besar gitu, secara tradisionalnya gitu. Terus ya udahlah, gitu. Udah di sini, udah paling bagus lah. Itu karena sistem kompetisi yang memang tidak dijaga dengan baik gitu. Jadi tidak tahu apa yang reward di depannya gitu. Sampai akhirnya munculnya cuma nanti kalau misalnya kalau gue pengen ke asing gitu, pengen ke luar negeri nggak lebih gede bayaran daripada sini ya. Nggak tahu juga sebenarnya dia berapa. Jangan-jangan lebih gede sana sebenarnya gitu. Jadi karena kerandoman itu akhirnya juga salah satu menurut gue akhirnya menghilangkan orang-orang ini pengen berkembang. Kalau secara perkembangan tadi gue setuju, nggak ada yang berkembang. Kenapa? Karena paling gampang bisa lihat statistik aja. Yang top 5 player di 4 musim atau 5 musim terakhir itu sama aja. Itu aja. Sama terus. Ada pemain lain yang menurut gue juga berkembang, tapi ternyata statistically biasa aja. Contohnya Hans Abraham. Hans Abraham itu kalau lu tonton anjir kayaknya lebih bagus daripada tahun lalu, kayaknya lebih bagus lagi daripada tahun sebelumnya gitu. Jadi dalam 3 musim berturut-turut kayaknya dia tambah bagus terus Hans Abraham. Tapi begitu lihat statistiknya nggak sesignifikan itu perubahannya gitu. Kalau di rata-rata ya paling akurasinya masih di 30%-an itu triple-nya dia gitu. Masih kalau season kemarin gue udah dapat datanya di 32. Iya, cuma segitu. Padahal kalau kita nonton gamenya, seolah-olah dia paling banyak nembak gitu. Seolah-olah, padahal mah kagak juga gitu. Dan dia tuh dengan 32% itu peringkat 5. 5%? Peringkat 5 teratas. Oh, peringkat 5. Peringkat satunya berapa? 41%. Misalnya, gue sebut lagi misalnya nih sudah beberapa tahun, mungkin di musim ketiga, kayak misalnya Nelson gitu. Di PJ. Nelson bukan. Dari Rans. Nixon. Dari West Bandits. Dari West Bandits terus ke Rans, iya kan? WB, Rans terus ke PJ. Oh enggak ke Rans langsung ke PJ. Enggak ada ke Rans. Dari West Bandits langsung ke PJ. Sorry. Ketika dia mulai dikasih kesempatan main gitu, gue lihat gak ada yang berubah, lu bahkan nggak lebih baik daripada yang dulu gitu buat gue gitu. Ekspektasi gue yang lain misalnya, gue sangat pengen Yesaya misalnya. Yesaya, gue sangat sayang sama Yesaya. Yeah, of course. Kita itu sangat sayang sama Yesaya dengan apa namanya? Dulu 2 tahun sebelum dia juara, the kid was so explosive. Tapi begitu tahun keduanya tuh, waktu Prawira juara, kayak hilang gitu. Tahun ketiga juaranya juga nggak sebegitu ininya gitu. Jadi gimana caranya ya gitu. Jadi sulit sekali menemukan pemain yang gitu terus gitu. Yang sudah di atas dan stabil ya banyak ya itu di timnas itu ya Agassi, ya Yuda, ya Abraham, ya mungkin yang stabil juga dulu ya Arki, ya Caleb gitu. Tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu. Mereka betul. Nah tapi tadi ya sedikit yang dari 3 point tadi, kalau minimal attempt 100, nomor 1 tuh Abraham Grahita 43%. Nah, attempt 100. Iya dalam satu musim tuh minimal attemptnya 100 ya. Hans Abraham peringkat 4, 35%. Itu juga jadi masalah loh. 43 ke 35% itu udah beda 4 peringkat. Iya, lumayan. Harusnya kan
berarti menurut gue ya, pandangan gue belum nggak minta daftar lengkapnya. Gue cuma minta peringkat 1 dan peringkatnya Hans Abraham. Karena gue penasaran dengan Hans Abraham berapa. Jadi pertanyaannya adalah, jangan-jangan Abraham ini satu-satunya yang 40% ke atas. Jangan-jangan ya. Karena dua-tiganya bisa cuma 38 sampai 36 gitu. Jadi ini yang juga nunjukin bahwa jadi PR-nya gini, kita kan selama ini ngomongnya kita nggak punya big man gitu. Ya kan, nggak punya big man. Ya tinggi-tinggi dari kecil udah disuruh jadi big man, tapi sampai gede nggak bisa post play. Ya. Nah, kecil nembaknya juga nggak bagus-bagus. Kan itu PR yang sudah sebenarnya sangat mendalam. Kalau masalah tadi ya sedikit tadi bahas ke Vincent ya. Man, kayak semoga dia nggak mistaken ya bahwa we love him so much gitu ya. Dia tuh orang yang as a individual luar biasa baik banget gitu ya. Tapi mungkin juga jangan-jangan orang-orang harus nanya juga gitu ke dia gitu. Apa yang dia pengen dari basket ini gitu. Menurut gua at some point ya, karena Vincent mungkin menurut gua sudah accomplish too much untuk berbasket di Indonesia di usianya dia gitu. Dari kecil banget kan dia. Dia umur berapa gitu, dan gua nggak tahu ya, maksudnya jangan-jangan dia ngalamin apa yang dialami Justin Bieber gitu dulu, tau nggak lo? Kayak umur dari kecil gitu dia udah biasa sama mereka gitu, kayak at some point mungkin Vincent sebenarnya mungkin gue istirahat dulu deh 1 tahun gitu, gue baru jalan lagi gitu, mungkin masuk, bisa jadi gitu. Karena menurut gue jangan-jangan ya, kalau lu inget ya, mungkin ya, ini mungkin blessing in disguise ya. Waktu Abraham nggak boleh main itu, menurut gue di situ dia jadi lebih jago, karena dia literally individual untuk dia sendiri gitu. Dan Vincent jangan-jangan mungkin memang butuh break itu untuk dia gitu. Apalagi maksudnya karena dia ini literally nggak pernah break. Masih ada Anto, masih ada Nixon, masih ada banyak lah. Gajinya gajinya bisa diatur lah nanti. Tapi literally kalau kita pikir lagi ya, sejak timnas ini dipegang dengan sistem TC itu, Vincent ini nggak pernah break. Ada terus ya? Vincent ini nggak pernah break. Terus dia Iya. Dan Vincent ini ganti-gantian berarti, Boy? Dari umur berapa? 15, Mongolia itu kan dari Vincent kan? Dari Vincent ya. Dan saat itu kan 2015 kalau nggak salah ya. Enggak, 12. 2012 ya? 2012. Vincent tuh masih 15 tahun seingat gua. Seingat gua dia main di DBL Arena, terus dia muntah kalau nggak salah. U18 kalau nggak salah. Seingat gue waktu itu kecil banget ya, di U18, dia umur 15 main. Terus dia kan sempat ke China kan kalau salah sekolah. Terus balik dari, seingat gue dari 2017-18. Nah itu dia malah main basket sampai itu. sekarang timnas. Di Cina dia malah biasa aja basketnya kata dia. Iya, kan dari 2017-18 sampai sekarang dia selalu klub timnas. Kalau nggak cedera ya nggak berhenti Vincent. Kalau cedera baru dia nggak dipanggil. Jadi menurut gue mungkin itu juga bisa jadi opsi ya. Maksudnya really kayak Vincent, you need something gitu loh kadang-kadang, karena bro capek gak sih kadang-kadang ya, gamenya maksudnya banyak banget gitu buat dia. Itu yang terjadi di pemain NBA kan, setelah season kalau ada pemanggilan timnas, gua nggak dulu aja. Iya, bisa menolak. Iya, bisa menolak. Kalau di luar. Dan kalau di sini kan maksudnya gini, satu lagi kan yang jelas itu programnya kan, kalau NBA kan jelas ya promosi. Jadi kita main sampai bulan apa, kita breaknya berapa, dia break 2 bulan, 3 bulan, terus nanti balik lagi gitu. Kalau kita kan kayak kemarin mungkin ya beberapa pemain jangan-jangan udah siap booking liburan, tapi ternyata ada All Indonesia gitu. Kan baru mulai tuh All Indonesia. Kalau All Indonesia tahun-tahun sebelumnya kalau diingat pramusim tuh November kan. November selesai, Desember pemain asing datang main. Gitu. Kemarin kan di bulan September Oktober. Jadi kan ada perbedaan-perbedaan itu akhirnya mungkin dia kapan dia bisa take a break ya, karena sistemnya ya maksudnya gini ya, karena game-nya kita nggak banyak tapi liganya panjang, ini juga PR juga gitu. Karena mereka akhirnya banyak latihan daripada main juga. Jadi emang it's complex thing ya untuk national team, tapi menurut gua masih ya kita adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya stimulus-stimulus itu baik dari liga, dari badan tim nasional, dari pemainnya sendiri gitu. Dari pemain sih menurut gua ya paling gampang. Gua rasa pemain itu atau liga itu dari liga juga bisa ya, atau tim kan sekarang mayoritas kayaknya udah punya statistikan atau pelatihnya bisa membaca statistik. Di share lah gitu statistiknya. Lu musim lalu berapa, musim ini berapa, musim ini berapa, supaya tahu gitu. Paling enggak ini lu ngapain gitu. Dan kalau di breakdown kan gue waktu itu kan pernah, paling kita mulai kalau lu mau top score kayak Caleb gitu 17 poin, kan dibagi 4 quarter kan cuma berapa? 4 poin per game, 4 poin per quarter. Iya, kurang lebih ya 4 ya benar. 4 poin per quarter, 1 layup, 2 free throw gitu. 2 free throw, 4 free throw aja. Iya kan kalau itu ya 1 layup aja, 1 layup, 2 free throw, 1 layup, 2 free throw. Kalau 4 quarter ya 16 poin, 17 poin. Harusnya kan targetnya tuh bisa dipecah dengan skema yang bagus gitu. Gua rasa ini yang miss dari semua pemain di IBL ya. Mungkin nggak semua juga ya. Mungkin semua yang
kalau dari pribadi gue juga nggak selalu mikirin statistik memang. Gue nggak pernah lihat itu, yang penting tim gue menang gitu loh. Di sekarang ini ya, gue rasa memang perlu as individu player lu perlu tanya ke siapalah, ke official head coach atau siapa pelatih lah, semua coaching staff lah ya. Gimana sih statistik gue gitu loh? Sejauh apa dari season lalu ke sekarang semuanya segala macam. Kayaknya lu butuh itu deh. Setiap pemain di IBL sekarang, lu nih pemain pro gitu loh. Iya. Tapi masa sih kagak? Gue ya pasti lah. Kalau gue sih, ini gue jujur nggak pernah perhatian itu gitu. Oh, ya? Ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang gue kayaknya harus. Kembali lagi jatuhnya ke pertanyaan lu tentang salary itu. Itu kan bisa nambah bargaining lu dengan manajemen kan, dan segala macam. Jadi ya setiap pemain memang harus ngerti efisiensi. Jadi kita tuh ada data nggak sih siapa yang paling banyak nembak? Harusnya ada lah. Kalau ke publik enggak? Ya tapi ada kan di publik. Kalau mau harus nyali satu-satu. Iya. Bahkan sangat jarang pemain kita tuh yang pernah nembak 10 kali per game itu juga nggak banyak gitu. 10 kali per game, sedikit sekali. Jadi rata-rata mau nembak ya 7 kali, 5 kali. Ya bisa dibilang kalau bicara berarti kemarin top skor Abraham, Yuda, Abraham Buenas, terus siapa lagi ya? Abraham, Yuda, Abraham Buenas, probably Caleb ya, yang mendekati di angka double digit attempt per game. Sisanya sih enggak. Sisanya sih enggak, cuma 4 itu doang kayaknya. Yang 3 sih gue yakin ya, fix sih yang 3 tadi itu. Yuda, Abraham sama tadi gue. Caleb sebelumnya. Abraham Buenas. Itu sih gue yakin itu double digit attempt per game rata-ratanya sih. Kalau yang satu lagi enggak tahu. Soalnya sebenarnya basically tadi data yang tadi gue dapat pun gue mintanya ke Bapak Basketball Statistik Diti Haryadi. Jadi gue nggak minta. Itu alasannya kenapa gue nggak minta full datanya gitu, karena emang dia effort melakukan itu lah semuanya gitu. Jadi ya udah gue cuma minta siapa nomor satunya, ini ada nomor berapa gitu. Dan itu emang karena sekali lagi transparansinya juga masih kurang. Datanya ada, tapi apakah di-share ke publik? Di-share dalam bentuk yang di website IBL, tapi susah sekali membacanya. Karena basically yang di pertama itu bukan poin gitu. Oh iya. Apa dong? Bukan gua menit terus apa rebound juga IBL harus membenahi websitenya ya. Statistiknya harus dibenerin gitu. Apa saja yang dibutuhkan oleh para penikmat basket Indonesia gitu. Bukan hanya yang standar harus ada ya. Poin, rebound, assist. Dan itu dibagi dalam totals dan juga per game. Ya, totals per game gitu. Dan kalau boleh didesain tampilannya itu mudah gitu. Kalau kemudian tampilkan juga setidaknya 5 tahun ke belakang gitu. Jadi kita bisa bandingin, nggak ini terus pas giliran musim baru kita cari yang kemarin udah hilang datanya gitu. Padahal nggak bisa dibandingin ya. Padahal fans basket Indonesia tuh senang sama kayak gitu. Dan mereka kalau di komentar tuh kan sangat kritis ya. Sebenarnya ada yang kayak gitu ya, yang ngasih. Tapi mirisnya itu di situs judi. Iya, ada. Judi ada. Ada. Statistik lu mungkin ada. Buset. Iya. Kalau ngulik dikit ya, mungkin ada gitu. Tapi kalau cari maksudnya yang lebih lengkap itu misalnya lu cari nih Yuda Saputra gitu. Iya, keluar. Di bawahnya itu musim ini, musim sebelumnya, 3 musim terakhir ada. Iya. Average tapi ya ngomongnya. Itu berarti buat ngeliat apa ya? Gue milih dia nih gitu karena dia jago gitu. Nggak tahu gue sih. Gue nggak pernah. Beneran. Oke, sip. Itu palingnya tadi sebenarnya ada pengen satu sih yang gue tanya. Apa tuh? Kalau misalnya itu adalah dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kita harus gimana ya? Karena kalau IBL 20 tahun, terus Kobatama sudah juga mungkin hampir 20 tahun dari tahun 82. Ya, 82 ya bukan 20 tahun. Iya, Kobatamanya 82 kan. Kobatama stop jadi ganti nama gitu loh maksudnya. Kobatama itu tahun 82. Terus habis itu diganti nama. IBL itu 2002, 20 tahun juga tuh Kobatama. Berarti Liga 40 tahun dong udah. 40 tahun. Wow. Oke. Tapi kan tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Nah, menurut lu pada kita harus gimana ya? Supaya timnas kita jadi thumbnail deh. Kalau gua bukan takutnya gue dibilang negara lain gitu loh. Gua setuju dengan yang dilakukan Filipina yang ada turnamen yang undang tim luar datang di kita buat ikut bikin turnamen, ada tim luar Indonesia. Kayak PBA itu loh. Ya itu sih gampang itu mah. Nah, karena gini, buat pemain basket ya, semakin lu sering ketemu lawan yang misalnya kayak lawan Thailand, lu orang Thailand, gue sering ketemu lu terus, jadi kayak biasa aja mainnya gitu, nggak
ya pressure-nya naikin level kompetisi. iya ya. Jadi kayak nggak ada ketakutan buat lawan asing gitu loh. Betul sekarang kita kedatangan pemain asing, tapi kan cuma 3 orang dan itu cuma 2 di lapangan. Tujuannya itu juga menaikkan level kompetisi. Iya, harusnya ya memang itu tapi kan. ternyata nggak segitu signifikannya setidaknya dalam 3 tahun terakhir ya. Iya. Makanya kembali lagi kalau dibalik lagi kenapa Iya, belum setahun. Iya, kenapa yang Vincent bisa kayak gitu terus belum bisa gantikan? Belum tentu ada yang gantikan Vincent ketemu dengan pemain asing yang nggak pernah dia ketemu, nggak pernah bertanding di luar Indonesia, kaget juga kan? Iya, iya. Itu tuh, maksud gua semakin lu sering ketemu pemain-pemain yang di luar sana lah, yang lu sering kayak Thailand, si Korea lah, sama si Australia gitu loh. Semakin sering ketemu harusnya semakin biasa aja mainnya. Nggak ada beban yang lebih. Gini aja deh, kalau untuk jangka panjangnya kita obrolin di edisi berikutnya aja ya. Gitu. Gue mau nambahin bro. Oke. Saran gue sih bisa dibantu dari liga dengan jangan ada zone. Jangan ada zone. Jangan ada zone. Jadi one on one game karena sekali lagi kita itu buruk sekali secara one on one dan uniknya. Karena biasanya kan one on one jeleknya di defense. Kayak kita jelek defense, offense bagus. Dua-dua jelek. Offense pun nggak tembus. Jadi mungkin bisa dilihat aturan ini kan sebenarnya sah-sah aja dipakai oleh liga mana kan. NBA pakai 3 second offense, 3 second defense, gitu boleh. Kita pakai itu aja. One on one game gitu. Atau maksudnya no zone defense aja, saya switch nggak apa-apa, gue no zone defense gitu supaya ya supaya lebih berkembang aja. Individu. Iya individual ya. Jadi ada dorongan untuk mengembangkan diri secara individu supaya bisa mencetak poin lebih banyak lebih mudah. Oke, sip. Salah satu. Nanti kita lanjutin ke episode berikutnya ya, kita ngomongin kalau dalam jangka panjang sebenarnya apa yang menurut setidaknya menurut kita bertiga apa yang bisa dilakukan supaya lebih baik nih basket kita 5 tahun ke depan. Betul. Sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya.